Dan sekarang ini program saya adalah bagaimana Indonesia tahun 2035 50% Islam, 50% Kristen. Widih. Jadi gak ada agama Hindu lagi, gak ada agama Buddha lagi, yang ada cuma Islam dan Kristen. Tetapi nama Saifuddin Ibrahim itu memberikan makanan bagi mereka yang banyak, seluruh mereka pemain YouTube. Nama Saifuddin Ibrahim memberikan makanan terhadap mereka yang bermain di YouTube. Tolol. Jadi orang-orang yang tolol itu tolol gitu. Jadi tolol banget. Orang tolol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan masih tetap dengan Saifuddin Ibrahim, karena setelah Panji Gumilang selesai, ya, Panji Gumilang tamat, kita melihat tingkah Saifuddin Ibrahim ini semakin kepanasan dan semakin menjadi-jadi dia di dalam menista Islam. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini sudah dari tahun kapan itu ya menista Islam. Namun akhir-akhir ini karena adanya channel Sunnah Nabi, dia semakin menjadi-jadi. Seolah-olah apa yang ingin dia ungkapkan divisualisasikan oleh channel tersebut. Ya, bisa jadi Saifuddin Ibrahim ini memiliki link atau satu grup, satu komunitas dengan pembuat channel Sunnah Nabi. Ya, mereka ini masih ada hubungan lah. Orang-orang yang sering menista Islam ini punya link yang sama atau memiliki grup yang sama dan kemungkinan tahu satu sama lain. Oke, itu adalah prediksi saya. Dan di sini saya ingin membahas atau mereaction video Saifuddin Ibrahim di mana dia ingin mengkristenkan seluruh umat Indonesia minimal 50-50 katanya. Entah orang yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, dan yang Yahudi, itu semuanya masuk Kristen semua. Yang Islam masuk Kristen semua. Minimal di Indonesia ada dua agama, yaitu Kristen dan Islam. Kalau perlu Islamnya gak ada gitu, karena memang dia benci kepada Islam. Terus di samping itu dia ingin mengazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah 300 ribuan itu coba berdoa bersama untuk mengazab Allah, untuk mengazab saya. Saya balik mengazab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, coba kita langsung reaction seperti apa pernyataan orang ini. Dengarin baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Satu-satunya syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh. Oke, kadrun ini kalau menurut definisi mereka, orang-orang yang benci kepada Islam ini adalah orang Islam. Orang Islam ini disebut kadrun, kadal gurun begitu. Siapa awal mulanya yang menyebutkan kalimat kadrun ini? Sampai-sampai sesama manusia dinamai dengan sebutan binatang. Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW melarang kita semua untuk memanggil sesama manusia dengan sebutan binatang. Tiba-tiba tren kadrun, kampret, cebong, ya Allah. Mau miris, tapi inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman. Apalagi orang Muslim yang ada di Indonesia disebut dengan kadal gurun. Begitulah. Harus bodoh katanya. Untuk menjadi orang Islam harus bodoh katanya. Gak tahu dia ya orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang cendekiawan, saintis, orang yang pandai dan menemukan beberapa ilmuwan dan menemukan beberapa teori ilmu. Ini orang-orang hebat ini. Beda dengan si Udin begitu. Bahkan di dalam Islam tersendiri diajarkan bagaimana mengembangkan ilmu sains. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana seorang manusia itu tumbuh yang awalnya dari tetes air mani menjadi manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran sampai ditiupkan ruh. Jelas sudah memberikan pendidikan secara sains. Kita hanya disuruh mengembangkan. Kalau si Udin ini menyatakan untuk menjadi seorang muslim harus bodoh, kebalik. Maka kalian yang keluar dari muslim adalah jauh lebih bodoh. Oke, lanjut. Untuk menjadi kadrun itu nggak susah. Allah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Kalau nggak bodoh, ya nggak bisa jadi kadrun. Jadi walaupun kita ini profesor, walaupun jabatan kita kiai, walaupun jabat kita wakil presiden, Menko Polhukam, ya syaratnya, ya benar itu. Nggak ada syarat yang lain. Kampret. Rame saudara-saudara di tanah air. Tetapi nama Saifuddin Ibrahim itu memberikan makanan bagi mereka yang banyak, seluruh mereka pemain YouTube.
Nama Saifuddin Ibrahim memberikan makanan terhadap mereka yang bermain di YouTube. Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan makan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan rezeki bukan hanya melalui YouTube. Kita ini mengangkat atau membahas Anda, si Udin, karena Anda mengotak-atik Islam, karena Anda menista agama Islam. Seandainya Anda ada di Indonesia, sudah selesai, Anda tidak akan dibahas panjang lebar. Buktinya kami ketika membahas Panji Gumilang, sebelum Panji Gumilang ditangkap, kami tidak akan berhenti membahas dia. Setelah dia ditangkap, baru kita berhenti. Karena tujuan kita di dalam membuat video tentang penyimpangan seseorang, itu karena dia telah memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum orang itu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, maka kita tidak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Sebagaimana sekarang Panji Gumilang di penjara, berhubung Anda melarikan ke luar negeri dan menumbalkan orang-orang Kristen di Indonesia, ya kami akan membahas. Karena apa? Saya pribadi, saya tidak pernah membahas Kristen. Saya hanya membahas Anda, kepribadian Anda. Oke, lanjut dulu. Pemain YouTube itu makan karena termasuk, pokoknya ceritain aja nama Saifuddin Ibrahim, penista agama. Padahal saya tidak bisa menista agama kalau Al-Quran tidak menghina orang Yahudi dan orang Kristen, tidak membakar gereja. Saya juga nggak masuk Kristen. Kapan Al-Quran membakar gereja? Kapan ada di dalam Al-Quran atau di surat apa di Al-Quran yang menyebutkan bakarlah gereja? Tidak ada. Ini mau membuat fitnah lagi Udin. Ya Allah, ya Allah. Betapa hobinya si Udin ini di dalam membuat berita-berita bohong seperti ini. Hobi sekali dia. Seolah-olah ketika orang membuat video tentang dia, menyematkan nama dia sebagai penista agama, orang itu dapat makan. Sebelum membahas dia gak dapat makan begitu. Ini apa-apaan? Mendahului Tuhan Anda. Saya yakin si Udin ini juga tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada Injilnya. Karena apa? Setiap perkataannya seperti orang yang tidak berketuhanan, seperti orang yang tidak tahu tentang kehendak Tuhan begitu. Gila, orang gila ini. Dan sekarang ini program saya adalah bagaimana Indonesia tahun 2035 50% Islam, 50% Kristen. Widih. Jadi gak ada agama Hindu lagi, gak ada agama Buddha lagi. Yang ada cuma Islam dan Kristen. Ya Allah, sudah membaca masa depan. Saifuddin Ibrahim, tahun 2035 katanya. Emang umur situ sampai kepada tahun 2035? Ya, 11 tahun lagi itu. Ya mudah-mudahan sampai lah, biar bisa menyaksikan omongannya. Percepatan itu harus didukung oleh semua orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Didukung gimana? Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Hoax. Hoax. Dapat info dari mana? Yang ada orang mu'alaf semakin banyak. Udah. Jadi si Udin di sini sudah mendahului Tuhan ya teman-teman. Tahun 2035 nanti di Indonesia hanya ada 2 agama, yaitu Kristen dan Islam. Kristen 50, Islam 50. Jadi agama Hindu, agama Buddha, dan agama yang lain mau ditiadakan sama Udin. Waduh, punya kehendak apa Udin ini? Sampai-sampai dia juga pernah berkuar-kuar di videonya ingin mengazab Allah. Ya Allah, gak tahu dia, gak mikir dia kalau dirinya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya tidak mau memberikan bantahan panjang lebar karena si Udin ini sejatinya orang bodoh. Ya, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu.